Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bisa Legawa, selamat datang di Legawa Gadget. Sebelumnya jangan lupa untuk klik tombol subscribe untuk support channel Legawa Gadget. Terima kasih. Ya, pada video kali ini saya mau unboxing smartphone terbaru lagi dari Vivo dan ini masih di Y series. Yang dimana sebelumnya kita sudah unboxing, ini dia Vivo Y27 LTE atau 4G. Dan sekarang saya unboxing versi upgrade-nya, yaitu kita sambut Vivo Y27 5G. Ya, jadi ini versi 4G-nya dan ini versi 5G-nya. Di sini kita akan langsung compare aja kira-kira apa saja perbedaannya dari yang versi 4G dan 5G-nya ini. Dan untuk harganya di sini juga nggak beda jauh banget. Jadi di Vivo Y27 itu saya beli di kisaran Rp2.230.000. Sedangkan untuk yang 5G ini saya beli di kisaran harga Rp2.750.000. Jadi bedanya ya sekitar Rp500.000 saja. Oke, kira-kira apa saja perbedaan antara kedua smartphone ini? Untuk jawabannya langsung aja kita mulai di Gadget Unboxing. Ini dia box dari Vivo Y27 5G, yang dimana dari segi box ini cukup mirip ya sama versi 4G-nya. Jadi ini dia, kita bandingkan langsung. Untuk boxnya di sini sangat mirip, jadi bagian depan ada gambar smartphone-nya, bedanya di sini warnanya purple, sedangkan yang 4G itu warnanya hijau. Dan yang 5G ini ada tulisannya 5G, sedangkan yang 4G nggak ada embel-embel 4G ataupun LTE-nya di sini. Jadi teman-teman harus lebih teliti ya untuk memilih antara yang 5G ataupun yang 4G. Oke, ini cukup mirip. Jadi untuk harganya di sini sudah saya sebutkan di awal, saya beli cuma di kisaran Rp2.750.000 saja. Ya, itu harga yang masih cukup terjangkau untuk sebuah smartphone 5G. Oke, sekarang kita lihat untuk selling point-nya di sini. Jadi yang pertama, dia pastinya sudah 5G network, kemudian ini ada extended RAM and large storage, yang dimana RAM-nya ini 6GB dan internalnya di 128GB. Selanjutnya untuk baterainya di 5000 mAh dan pengecasannya sudah fast charge, tapi kok nggak ada keterangannya di sini teman-teman. Dan terakhir ada 50 megapiksel portrait kamera. Oke. Kemudian ini dia untuk warna yang kita unboxing adalah satin purple. Jadi warna ungu teman-teman. Dengan internalnya ini 128 dan RAM-nya di 6GB. Ya, langsung aja kita unboxing. Jadi kalau saya lihat sepertinya nggak ada segelnya teman-teman. Sepertinya segelnya adalah plastik luarnya ini. Jadi nanti langsung kita bandingkan saja sama yang versi 4G-nya. Bedanya cuma sekitar Rp500.000 saja. Jadi kalau saya pribadi sih masih cukup terjangkau ya teman-teman. Jadi masih nggak beda jauh lah untuk harganya. Oke, langsung aja kita buka dulu plastiknya. Dan langsung kita unboxing. Kita unboxing Vivo Y27 5G. Ntar, tapi ini agak susah ternyata teman-teman. Oke, langsung aja sudah bisa sepertinya. Ini dia Vivo Y27 5G. Oke, akhirnya sudah terbuka. Kita langsung disambut oleh smartphone-nya. Ini dia untuk Vivo Y27 5G-nya yang berwarna purple. Oke, bisa dilihat ini agak girly ya, jadi agak kecewe-cewean kayaknya warnanya, mirip sama di bagian depannya. Langsung aja kita lihat dulu untuk smartphone-nya. Jadi plastiknya kita buka dulu, atau bahasa Jawanya mungkin kletek. Saya bilang kletek, ada yang protes ya, katanya biar profesional harus buka. Ya, sekarang saya coba ngomongnya dibuka dulu. Dan ini dia untuk smartphone-nya, Vivo Y27. Wow, ini kayak ada pelangi-pelanginya gitu teman-teman. Jadi dia kayak ada efek pantulan cahaya bulat-bulat kayak gini ya. Ini agak kecewean sih saya rasa untuk warnanya. Jadi fresh, kemudian warna ungu pink kayak gini untuk gradasi cahayanya. Jadi warnanya segar, untuk cowok kayaknya agak kurang cocok dengan adanya modul kamera yang finishingnya dia kayak kaca ya di sini. Jadi kayak kaca, sedangkan untuk bagian backcase-nya ini finishingnya doff, bukan glossy teman-teman. Oke, kira-kira bagaimana pendapatnya untuk desainnya? Coba kita bandingkan dengan yang 4G, ini dia. Jadi perbedaan yang paling kerasa itu ada di modul kameranya. Yang dimana yang 5G ada modul kamera kotak yang timbul kayak gini teman-teman. Sedangkan kalau yang 4G nggak ada, jadi dia cuma lingkaran dua kayak gini. Oke, kira-kira lebih suka yang mana?
Kalau saya pribadi jujur aja lebih suka yang 4G ya, soalnya kalau lingkarannya yang cuma timbul kayak gini kesannya lebih premium. Sedangkan kalau yang kotak gini cukup umum. Ya ini sesuai dengan selera teman-teman. Ini lebih kecewaan kalau yang 4G yang hitam ini manly banget, jadi maskulin. Silakan dipilih saja sesuai dengan seleranya masing-masing. Oke, di bagian sini ada dua buah kamera dengan lingkaran yang cukup besar dan di kanannya ada single flash. Dan ini tulisannya adalah Advanced Aspherical. Advanced Aspherical, mungkin ini kacanya ya teman-teman. Kemudian di bagian bawah ada tulisannya Vivo yang cukup samar-samar di sini. Untuk detailnya di bagian bawah ini ada jack audio 3,5 mm, kemudian ada mikrofon dan sudah Type-C pastinya, dan ada single speaker di sini. Kemudian bagian kanan ini ada tombol on off yang juga berfungsi sebagai fingerprint dan atasnya ada volume up and down. Ya ini pencetannya sudah clicky banget, kualitas Vivo ini bagus. Dan di bagian atasnya ini ada mikrofonnya lagi dan di kanannya ada SIM tray. Di bagian kiri ini polosan saja. Oke, langsung kita bandingkan. Jadi yang pertama perbedaannya ada di modul kamera dan di bagian atasnya. Yang 5G ada mikrofon, sedangkan yang 4G nggak ada teman-teman. Jadi yang 5G sudah dual mikrofon di atas dan bawah, sedangkan kalau yang 4G mikrofonnya cuma satu di bagian bawah saja ini. Oke, perbedaannya ada di situ, jadi nggak cuma di modul kameranya saja. Kita lanjut lagi unboxingnya. Jadi ini warnanya ungu cantik teman-teman. Start posisikan yang enak di sini. Y27 5G. Oke, kita lanjut lagi. Selanjutnya kita disambut oleh ini dia untuk silicone case. Jadi kita dapat silicone case yang dimana kualitasnya sudah lumayan tebal, ini bagus. Coba dulu kita pasang kira-kira bagaimana. Oke, dan ini sangat presisi, enak dipasangnya dan tidak susah. Di bagian kamera ada tonjolannya untuk bump kameranya, dan maaf saya kelupaan kalau di bagian layarnya ini ada screen protector dari plastiknya, jadi sudah aman teman-teman. Oke, case-nya ini mantap dan desain warna ungunya ini masih kelihatan banget. Jadi untuk cowok mungkin agak kurang cocok ya warnanya yang seperti ini. Tapi ini agak mirip-mirip sih sama Vivo T1 5G, cuma T1 5G masih lebih umum lah, nggak kecewean banget. Selanjutnya kita dapat ini dia untuk panduan ringkas dan kartu garansi dari Vivo. Oke, kemudian kita mendapatkan ini dia untuk kabel datanya yang dimana sudah Type-C pastinya teman-teman dan berwarna putih. Dan selanjutnya kita mendapatkan kepala charger yang dimana tuh fast chargingnya ini nggak disebutin, jadi saya juga cukup penasaran. Jadi untuk ngecasnya dia maksimal bisa sampai di 44 watt juga ternyata teman-teman. Ya, dia maksimal di 44 watt, jadi sama kayak yang 4G, tapi kok nggak tahu kenapa di bagian belakang boxnya ini nggak disebutin kalau bisa fast charging sampai 44 watt. Padahal ini salah satu kelebihan di HP 2 jutaan, masih jarang ya yang bisa ngecas sampai di kecepatan 40 watt ke atas. Oke, ini masih ngebut banget. Jadi good job untuk Vivo. Dan terakhir kita dapat ini dia untuk SIM ejectornya, pinnya. Kita cek dulu untuk SIM tray-nya. Apakah triple slot atau hybrid. Jadi untuk kelengkapan saya rasa tidak ada perbedaan ya antara Vivo yang 4G dan yang 5G. Ya, jadi cukup disayangkan untuk yang 5G ini cuma support dual SIM saja, tidak bisa micro SD. Jadinya nggak bisa ditambah lagi untuk sektor memorinya. Ini beda ya sama yang 4G yang dimana dia sudah triple slot, jadi support dual SIM plus micro SD. Langsung aja kita buktikan. Dan ini dia untuk yang 4G. Yang 4G dia sudah triple slot, jadi seperti ini. Beda sama yang 5G, dia masih dual SIM saja, yaitu perbedaan yang kita temukan lagi. Oke, langsung aja kita lihat kira-kira bagaimana pandangan awal dari Vivo Y27 5G. Ini dia tampilan awal dari Vivo Y27 5G, yang dimana untuk layarnya ini sudah mantap karena sudah Full HD+, jadi cukup tajam dan warnanya ini juga cukup pop up ya dengan panel IPS LCD-nya. Untuk bagian bingkainya, bagian bawah dan atasnya masih agak tebal dan kanan kirinya sudah tipis. Ya, lagi-lagi Vivo masih memberikan desain water drop untuk kamera depannya.
Oke, untuk sekilas di bagian layar saya rasa ini nggak ada perbedaan ya sama Vivo Y27 yang 4G. Dari segi ketebalan bingkainya, kemudian kualitas layarnya ini sangat mirip. Jadi juga sama-sama refresh rate-nya cuma di 60 Hz saja. Oke, sektor layar saya rasa nggak ada perbedaannya. Kemudian saya mau lihat untuk softwarenya apakah sudah yang terbaru seperti yang 4G. Kita ke About Phone dan ini dia untuk UI-nya adalah Phantos OS 13 dengan Android 13. Jadi untuk masalah software dia sudah yang terupdate. Oke, mantap. Selanjutnya kita lihat untuk memori yang tersedia di sini. Ntar untuk recent app saya hilangkan dulu. Kita lihat untuk memorinya, jadi free RAM-nya ada di kisaran 3 GB, sudah terpakai sekitar 43%. Ya, ini mirip ya sama yang 4G, jadi UI-nya ini cukup ringan, cuma terpakai 40%-an saja. Selanjutnya untuk internalnya free-nya masih di 102,44 GB. Kayaknya lebih luas yang ini ya, sedikit lebih luas yang 5G ya daripada yang 4G untuk internalnya. Oke, kemudian kita lihat untuk layarnya sudah di Full HD+. Selanjutnya untuk SoC-nya, ini dia chipsetnya. Jadi dia menggunakan Dimensity 6020 ya teman-teman, bukan Dimensity 700. Ini belum update soalnya untuk Dimensity 6020 itu masih yang terbaru. Nah ini dia, jadi chipsetnya adalah Dimensity 6020 octa-core, yang dimana fabrikasinya di 7 nanometer. Jadi ini sudah mantap ya untuk chipsetnya. Beda banget, yang dimana yang 4G masih MediaTek Helio G85, tapi yang 5G sudah Dimensity 6020. Ini good job. Selanjutnya kita lihat lagi untuk jenis memori flashnya. Jadi untuk memori flashnya dia sudah UFS, ya dimana untuk yang 4G dia masih eMMC. Jadi saya rasa untuk di sektor jeroannya ini perbedaannya cukup terasa. Ya nambah Rp500.000 saya rasa cukup worth it untuk perbedaan chipsetnya. Kemudian kita lihat untuk bagian sensornya, yang dimana sensornya yang 4G cukup lengkap, ada magnetiknya juga dan gyroskop. Ya ini sama, jadi sudah ada magnetiknya dan gyroskop juga, ini mantap. Terutama ada magnetiknya, jadi GPS-nya ini cukup akurat. Sekarang kita coba cek untuk gyroskopnya apakah software atau hardware. Yang dimana yang 4G dia gyroskopnya kayak software, tapi rasanya tuh sensitif banget ya teman-teman. Ya, ini mirip banget sama yang 4G, jadi sudah sensitif, responsif, dan cukup akurat. Rasa-rasanya kayak hardware, tapi feelingnya kayak software. Gimana ya ini? Jadi lagi-lagi untuk bagian gyroskopnya ini sudah sangat responsif. Bisa dilihat ya teman-teman, ini saya tes, dan saya gerak dikit aja sudah ikut gerak. Jadi responsif, dan gerakannya juga cukup cepat. Jadi untuk gyroskopnya sama-sama mantap kualitasnya. Oke, selanjutnya kita cek untuk NFC-nya apakah tersedia atau tidak. Kita tes. Dan dia tersedia untuk fitur NFC. Jadi sudah ada sensor NFC-nya. Beda sama yang 4G belum ada NFC-nya. Itu juga perbedaannya. Oke, jadi sensor lebih lengkap. Selanjutnya kita cek untuk sektor kameranya. Yang dimana untuk tampilannya ini sama persis kayak yang 4G. Sebentar. Ya, jadi tampilannya sama persis ya teman-teman. Kemudian kita lihat dulu untuk fiturnya. Gimana fiturnya? Di sini ada dokumen, mode pro, live photo, panorama, time lapse, dual view, 50 pixel, slow mo, dan double exposure. Ya, di sini ada perbedaan untuk fiturnya. Langsung aja kita lihat perbedaannya teman-teman. Kita compare. Yang dimana untuk yang 4G lebih dikit. Nah ini dia, jadi yang 4G dia tidak ada dual video, bisa dilihat ini dual view sorry, dan double exposure dia tidak tersedia, sedangkan yang 5G ada. Nah ini perbedaannya teman-teman. Jadi dual view ini kita bisa ngevideo depan belakang ya, kalau mau buat reaksi atau konten ini bisa lebih mudah. Oke, ini mantap, jadi lebih lengkap untuk fiturnya. Kemudian kita lihat lagi untuk mode pro-nya. Untuk mode pro-nya di sini dia ISO-nya bisa sampai di 3200, jadi masih sama kayak yang 4G. Shutter speed juga sama sampai di 32 detik, jadi ini masih sama. Dan untuk white balance-nya juga bisa kita atur sesuai dengan kondisinya, nggak bisa manual ya teman-teman. Dan fokusnya juga bisa manual serta autofocus. Jadi untuk fitur mode pro-nya ini masih sama persis kayak yang 4G. Tapi di sini ada mode RAW-nya, teman-teman. Nah, ini ada mode RAW-nya, yang dimana yang 4G nggak ada mode RAW-nya, jadi bisa diedit lebih mudah.
Selanjutnya lagi kita lihat untuk mode videonya. Jadi apakah ada perbedaan? Untuk videonya ini ada perbedaan yang dimana sekarang support 60 fps teman-teman. Oh, ini good job, jadi bisa maksimal di Full HD 60 fps. Yang dimana sebelumnya untuk yang 4G cuma maksimal di 30 fps, tapi yang 5G sudah support sampai di Full HD 60 fps. Ini good job. Oke, mantap. Saya suka dengan upgrade-nya FPS ini. Dan untuk stabilisasi tetap tidak ada di smartphone ini. Jadi perbedaannya ada di FPS-nya ini. Lumayan banget. Kemudian kita lihat untuk kamera depannya. Oh, ini hasilnya juga bagus kayak yang 4G. Dan untuk pengaturannya maksimal di 1080p 30 fps saja. Jadi nggak bisa sampai 60 fps. Ya, jadi perbedaannya di sektor kamera, jadi di fiturnya yang dimana yang 5G lebih lengkap ya daripada yang 4G. Dan untuk videonya juga yang 5G bisa support sampai 60 fps, sedangkan yang 4G cuma di 30 fps saja. Ini lumayan banget perbedaannya. Tapi kualitasnya nanti mungkin juga berbeda, jadi bisa langsung kita bandingkan saja nanti di Gadget Versus. Oke, dan terakhir saya mau tes untuk speakernya, kira-kira bagaimana kualitasnya. Tunggu sebentar. Ya, jadi untuk speaker saya rasa di sini nggak ada perbedaannya ya antara yang 4G dengan 5G. Jadi sama-sama masih single speaker di bagian bawah ini dan kualitasnya cukup standar oke. Jadi nggak ada yang bisa dibanggakan untuk sektor speakernya di Vivo Y27 series. Baik, saya rasa dengan tambah budget sekitar Rp500.000 ini sudah sangat worth it ya untuk upgrade dari Vivo Y27 4G ke Y27 5G. Jadi perbedaannya ternyata cukup banyak. Dari yang pertama paling krusial yaitu chipsetnya. Dia sudah menggunakan Dimensity 6020, sedangkan untuk yang 4G masih MediaTek Helio G85. Untuk memorinya sudah UFS yang 5G, sedangkan yang ini masih di eMMC. Kemudian untuk sensornya sudah ada NFC-nya, sedangkan yang 4G belum ada NFC-nya. Dan sektor kamera juga berbeda, yang dimana yang 4G ini fiturnya lebih minim ya daripada yang 5G. Dan yang 5G juga support 60 fps untuk videonya, sedangkan yang 4G ini tidak support 60 fps. Paling untuk downgrade-nya itu cuma satu, yang dimana yang 5G dia hanya support dual SIM, tidak bisa micro SD. Sedangkan untuk yang 4G dia sudah support triple slot, bisa micro SD plus dual SIM. Jadi kalau teman gadget tidak butuh micro SD, mungkin nggak begitu masalah ya untuk kekurangannya di Vivo Y27 5G ini. Oke, jadi sudah cukup recommended di harganya. Nanti selanjutnya kita versuskan, kita gaming test juga. Makanya jangan lupa untuk subscribe channel Legau Gadget supaya tidak ketinggalan dari Vivo Y27 series ini. Oke, cukup sekian gadget unboxing dari Vivo Y27 5G. Apabila saran, boleh tulis di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk subscribe channel Legau Gadget supaya bisa semangat lagi konten. Saya Mirza pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.